IPO GPRM atau PT Graha Prima Mentari. Perusahaan ini merupakan distributor tunggal Coca-Cola di beberapa kota. Apakah IPO ini cukup menarik? Sebelum bahas lebih lanjut, buat kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini atau info terbaru mengenai saham, silahkan subscribe terlebih dahulu YouTube Meja Saham. PT Graha Prima Mentari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha distribusi minuman berkarbonasi serta makanan dan minuman lainnya. Perseroan merupakan bagian dari grup Prima Indonesia. GPRM ini merupakan distributor tunggal Coca-Cola di beberapa kota di Indonesia, seperti di Pekanbaru, Medan, kemudian di Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, dan Rembang. Perseroan melayani lebih dari 25.000 gerai retail yang tersebar di area distribusi tersebut. Selain itu, GPRM juga punya jumlah armada operasional yang lebih dari 100 unit armada. Sebagai perusahaan distribusi, GPRM punya masa berlaku perjanjian distribusi dengan Coca-Cola. Adapun detailnya adalah sebagai berikut. Untuk wilayah Tasikmalaya, itu berakhir di September 2023. Indramayu juga 2023, Cirebon juga di 2023. Lalu untuk di Pekanbaru dan juga Medan itu berakhir di Agustus 2024. Sedangkan untuk di Jawa Tengah itu berlaku hingga 5 tahun. Dari kinerja keuangan, dari tahun 2021 ke tahun 2022, untuk pendapatannya itu hanya meningkat 3,8%. Kecil sekali ya teman-teman. Kemudian untuk laba bersihnya ini juga cuman meningkat 9%. Jadi memang tidak terlalu besar ya. Lalu untuk kontribusi pendapatan berdasarkan produk per tahun 2022, 30% itu Sprite, 28% itu Fanta, 15% Coca-Cola. Selain itu ada Fresh Tea, Minute Maid, dan lainnya. Lalu kalau untuk kontribusi pendapatan berdasarkan wilayah, itu yang terbesar adalah Medan dan Pekanbaru. Untuk rencana IPO dari GPRM ini akan menerbitkan saham dengan jumlah 3,9 juta lot atau sekitar 20%. Bagi teman-teman yang mau ikutan, jadwal sementara untuk penawaran awal itu di 15 sampai dengan 20 Juni 2023. Lalu untuk penawaran umum itu di 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2023. Masih ada waktu bagi teman-teman yang mau ikutan. Kemudian untuk tujuan dananya itu untuk modal kerja, yakni penambahan persediaan di 8 area distribusi baru di Sumatera dan Jawa, serta penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada. Sebagai pemanis, GPRM juga akan menerbitkan waran seri 1 dengan jumlah 154,5 juta lembar waran, dengan rasio waran 2:1. Untuk harga pelaksanaan dan juga nilai pelaksanaan waran masih belum ada info dan di sini akan diinfo lebih lanjut. Kemudian untuk masa perdagangannya itu di 5 Juli sampai dengan 30 Juni 2026. Lalu untuk masa pelaksanaannya itu di 5 Januari sampai dengan 3 Juli 2026. Sedangkan tujuan dananya itu untuk modal kerja, pembelian persediaan, dan biaya operasional. Dari segi valuasi GPRM ini, potensi market cap-nya itu ada di 185 sampai dengan 201 miliar. Tidak terlalu besar, apakah ini juga akan masuk papan akselerasi? Lalu kemudian kalau untuk dari PBV-nya ini 27 sampai dengan 2,8 kali. Ini cukup premium. Lalu kemudian kalau kita lihat dari PE-nya 81 sampai dengan 88. Ini memang sangat-sangat premium ya kalau kita lihat dari sisi valuasinya. Jadi seperti yang sudah-sudah, untuk saham-saham IPO memang kita hanya mengejar momentum jangka pendek ya teman-teman. Kemudian yang menjadi underwriter dari IPO GPRM ini adalah NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan nanti saat IPO bagaimana pergerakan dari kode broker XA. Bagi teman-teman yang fokus terhadap daftar efek syariah, jika kita melihat postingan dari syariah saham, kemungkinan akan masuk ke dalam kategori syariah. Tetapi untuk pastinya kita menunggu keputusan final dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan distribusi minuman berkarbonasi, yaitu produk dari Coca-Cola. Kesimpulan yang kedua, pendapatan perusahaan ini cuma naik 3,8% dari tahun 2021 ke 2022. Jadi untuk kemampuan memperoleh labanya atau memperoleh pendapatan ini tidak terlalu signifikan, hanya naik 3,8%. Selanjutnya dari segi valuasi, memang valuasinya mahal. Tetapi sudah seperti biasa, kalau perusahaan IPO memang valuasinya selalu premium ya teman-teman. Satu-satunya hal yang bikin menarik dari IPO ini adalah bonus warannya ya teman-teman. Dimana ini ada bonus waran 2:1. Jadi buat teman-teman yang ikut pemesanan IPO, itu akan mendapatkan 1 bonus waran untuk setiap 2 lembar sahamnya. Jadi teman-teman gimana? Apakah ikutan IPO ini atau skip dulu? Silahkan tulis di kolom komentar.